Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa abratil mukhlisin, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang insya Allah sama-sama taat patuh kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah subuh Masjid Jami Al-Furqan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah kembali pagi ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan dalam keadaan insya Allah memiliki kekuatan dalam lubuk hati kita, yaitu iman, sehingga bisa mengantarkan ke tempat ini dalam rangka yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua menyimak kembali ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah SAW dalam rangka menambah wawasan dalam berdinul Islam, sekaligus untuk menstabilkan kembali nilai keimanan dan memahami kembali keislaman kita. Kita buka kajian kita dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, sesuai dengan tema kita pada pagi ini, merawat fitrah, mengawal peradaban. Berangkat dari pasca Ramadan, kita masih hari ini akhir bulan Syawal, ya, pasca Ramadan, karena kita masih dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya. Nikmat adanya fitrah ini dan kemajuan di dalam kehidupan kita dari sisi berbagai aspek, ya. Aspek yang menyangkut persoalan peradaban, juga aspek-aspek lain yang amat sangat membuat pengaruh dalam konteks keislaman kehidupan kita di negeri yang kita cintai ini, ya. Hadis sekalian,
disebutkan karena kita fitrah, ya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas. Hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif, ya, agama yang lurus, agama yang fitrahnya tidak lain adalah mengantarkan diri kita menuju ke tempat yang lebih mulia, mengantarkan diri kita menuju tempat yang paling mulia di sisi Allah. Tentunya hasil kefitrahan itu tidak lain adalah la'alakum tattaqun, menjadi manusia yang takwa. 1 bulan penuh kita di training, kita digembleng, kita dibina di bulan suci Ramadan itu pada hakikatnya adalah untuk menstabilkan keimanan kita, kemudian kembali ke dalam kesucian kita sebagaimana fitrahnya yang disampaikan sabda Nabi, man soma man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi warasu umuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum karena iman, menghidupkan berbagai kegiatan amaliyah Ramadan, wahtisaban, karena dituntut ketulusan, keikhlasan, penuh dengan perhitungan, mardotilah, semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah. Maka syawalnya itu disebutkan kata Nabi, kharaja min dzunubihi kayaumi warasu umuhu, keluarlah noda dan dosanya itu seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Hadirin, dasar inilah yang harus kita rawat, ya. Dasar inilah yang harus kita rawat dalam kehidupan di alam fana ini. Asalnya dulu fitrah bersih suci, ya, lahir ke alam dunia dalam kondisi bersih suci, dan tentunya meninggalkan alam fana pun kita akhiri dengan kesucian, dengan kefitrahan. Dari mana dasarnya bahwa kita fitrah sejak di alam ruh, sebelum ruh kita masuk ke janin jabang bayi yang ada dalam rahim ibu kita, maka Allah memberikan suatu pertanyaan kepada kita semua yang sekarang sudah menyatu dengan jasad. Pertanyaan yang pendek, yang diplomatis itu dituangkan dalam Quran, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku Tuhanmu? Maka saat itu kaum muslimin dijawab, baik yang sekarang muslim non muslim, konteks saat itu semua pada saat di alam ruh mengatakan bala syahidina, aku bersaksi, aku bersyahadat, aku berbaiat bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Dari proses itulah hadirin sekalian, dengan izin Allah, ruh itu masuk
ke janin jabang bayi yang ada dalam rahim ibu kita. Ya, dalam proses dalam Quran yang pertama nutfah. Nutfah percampuran sperma antara pasangan yang halal suami istri, kemudian berubah menjadi alaqah, darah yang kehitam-hitaman, kemudian mudghah, melahirkan bibit-bibit bobot yang dalam Quran itu disebutkan bahwa ruh masuk ke janin yang sudah menjadi mudghah. Mudghah embrio dari bayi itu. Maka dalam Quran disebutkan bahwa usia 40 hari, ya, dari mulai proses nutfah, alaqah, mudghah itu, ruh sudah masuk ke janin jabang bayi yang ada dalam rahim ibu kita. Kemudian sekalian, begitu sudah masuk dalam janin jabang bayi yang dalam rahim ibu itu, diproses secara alami dalam kandungan ibu kita. Dalam kandungan ibu kita kaum muslimin rahimakumullah, sampai pada akhirnya dengan izin Allah berlahir ke alam dunia. Maka Rasul menyebutnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir dari rahim ibu, siapapun ibu itu, non muslim, tapi hakikat si bayi itu adalah fitrah, bersih. Bersih dalam kaitan mampu sudah diisi dengan iman pada saat dialog dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid akidahnya. Maka disebutkan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka peran orang tuanya lah yang akan merekrut si bayi nanti, apakah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, hadirin sekalian, brol kita lahir ke alam dunia, alam ruh sudah kita tinggalkan, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia, alam fana, alam yang temporer ini, kita hakikatnya menjaga amanah sejak dulu, menjaga pemurnian tauhid akidah waktu sejak dulu, merawat kesucian kefitrahan ini sampai pada akhirnya kita kembali kepada alam berikutnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, judul kita merawat fitrah. Sehingga dalam rangka merawat fitrah ini kita mendapatkan amanah langsung, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Disinilah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur sampai hari ini, ya, kalau orang-orang tua kita, sahabat kita, saudara kita mampu menjaga kefitrahan dan kembali pada alam berikutnya, alam barzah, insya Allah mampu menjaga kesucian kefitrahan tadi, maka dia atau mereka, termasuk para orang tua kita, hanya menunggu Mahkamah Agung yang Maha Adil, termasuk kita sekarang dalam posisi di alam dunia, alam fana ini, menjaga kefitrahan sampai akhirnya mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu
Bersyukur kita kepada Allah, terima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Hakikatnya sampai detik ini kita insya Allah menjaga kesucian kefitrahan itu. Nah, rasa syukur kepada Allah, terima kasih kepada orang tua kita. Nah, hadirin dituangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah kaum muslimin, insyaallah kita termasuk kategori kriteria yang dituangkan dalam surat Al-Ahqaf ini, orang yang mampu merawat, mempertahankan kefitrahan, rasa syukur kepada Allah. Kemudian posisi kita hari ini bisa begini seperti ini karena berkat ibu bapak kita, ya, berkat orang tua kita. Termasuk ada pengaruh dalam lingkungan yang khair, yang baik-baik, ya. Makanya ciri khas anak yang soleh, bersyukur kepada Allah, dan pada akhirnya mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, apalagi orang tua kita yang sudah nggak ada. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur kepada Allah, terima kasih ibu bapak kita, orang tua kita. Sampai akhir ini kita mampu menjaga, merawat kefitrahan kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Islam sebagai agama fitrah, lid-dini hanifah, agama yang hanif, agama yang lurus, ya, agama yang lempeng, ya, lurus dalam pengertian murni dari sudut pandang tauhid akidahnya, lurus. Makanya ada sekalian, lurus dalam mempertahankan tauhid akidahnya, inilah hakikatnya mampu membuahkan dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Aspek dalam kaitan melaksanakan syariat, aspek berdiri Islam itu include di dalamnya bagaimana cara bermuamalah, bagaimana kita hidup, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ini, ya. Makanya sekalian, fitrah itu bisa diartikan adalah bersih. Bukanlah sekedar bersih jasmaniahnya. Bersih tadi karena disebutkan ad-dinul qayyum lid-dini hanifa. Bersih karena memang kita mampu mempertahankan sejak berbaiat di hadapan Allah dulu, ya. Kemudian dikatakan fitrah menjadikan asal kejadian tadi yang disampaikan hadirin sekalian, dari mulai proses nutfah, alaqah, mudghah, ya, sampai padanya kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini yang usia 50, 60, 70, bahkan ada sebelum 50 sudah dipanggil oleh Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hakikatnya kita tidak lagi berbicara panjang umur. Bagaimana sisa hidup kita bermanfaat, bagaimana sisa hidup kita ini selalu membawa kemaslahatan, baik dalam diri, dalam keluarga, rumah tangga kita, sampai kepada kehidupan kita bermasyarakat.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, misi menjaga melaksanakan amanah yang tugas pokok kita untuk beribadah. Kenapa disebutkan kita harus beribadah? Karena janji kita di alam ruh. Kenapa kita harus mempertahankan kesucian kefitrahan kita? Karena janji Allah, orang yang mampu membawa, menjaga kesucian kefitrahannya itu, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun dari sang Khalik Allah Quranul Karim, hakikatnya kita masuk dalam kelompok al-faizun, orang yang beruntung, orang yang sukses. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu dalam menjaga merawat konteks tadi, ya, persoalan-persoalan yang menyangkut kepisauan ini, yang pertama dari sudut pandang akidah, ya, dari sudut pandang tauhid. Saya sampaikan seperti tadi sekalian, kalau tauhidnya lempeng, kalau tauhidnya lurus, maka aspek syariahnya, aspek ubudiyahnya, aspek bermuamalahnya, termasuk bermasyarakatnya, maka akan melahirkan, menuankan suasana sosok seorang pribadi muslim. Oleh Nabi kita Muhammad SAW memiliki perilaku yang baik, akhlakul karimah, ya. Nah, dari sudut pandang akidah kaum muslimin, ya, dari sudut pandang tauhid, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan dalam lisan, ya, sampai mendeklarasikan diri kita isyhadu bi anna muslimin, saksikan, yakinkan bahwasanya kita sosok seorang pribadi muslim, ya. Tentunya kaum muslimin merawat dari sudut pandang tauhid akidah ini, jangan sampai benak pikiran kita, ya, masuk, ya, ke dalam paham-paham atau virus-virus yang bisa mengganggu keyakinan kita, bahkan menjadikan virus mendangkalkan akidah kita. Ini yang paling pokok, ya. Jadi kalau sudah dalam benak pikiran kita sudah masuk ke dalam, atau virus itu sudah masuk ke dalam otak benak pikiran kita, maka ngambang, ya, ngambang menjadikan ragu di dalam terkait kita berislamisasi kehidupan kita, ya. Itu dalam akidah. Sekarang contoh kaum muslimin yang melehalkan LGBT itu tidak lepas daripada sosok orang muslim. Non muslim tidak menyampaikan, tidak mengikrarkan, apalagi mencoba untuk pasang bendera. Tapi justru yang memasang bendera, yang menghidupkan kembali persoalan LGBT, bibitnya itu adalah bibit yang KTP-nya mengakui seorang muslim. Seluruh non-muslim lewat dewan gereja, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha menolak persoalan LGBT. Tetapi justru muncul mendeklarasikan bahwa dirinya adalah LGBT, yang disebutkan, yang dikaitkan adalah sebagai hak asasi manusia. Maka inilah kaum muslimin, virus itu masuk ke dalam seperti itu, ya. Kalau kita virus corona sekarang alhamdulillah, ya,
Bahkan langsung instruksi presiden sendiri kalau yang terbuka tidak perlu lagi pakai masker. Ya. Walaupun masih ada, ya, masih ada. Karena kata ahli masih ada virus corona itu, corona masih ada, tapi tidak disebutkan secara nasional berapa persen, gitu ya. Tapi lambat laun virus itu kan hilang, corona itu. Tapi virus yang bisa merusak bahkan menghantui dalam kehidupan kita yang sudah persoalan sebagai seorang muslim, itulah kaum muslimin yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Ya. Belum lagi yang sekarang adalah persoalan belum lagi sekarang yang menyangkut bahwa ada istilah Islamofobia. Itu muncul dari siapa kaum muslimin? Gak pernah orang non muslim mengatakan Islamofobia. Yang muncul dari seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang muncul dia mengaku seorang pribadi muslim, tetapi justru muncul dari mereka itu ada celah, ada upaya untuk menjadikan seperti politik bedah bambu, untuk memecah belah antar kita sesama muslim. Ya, makanya 2 materi itu Pak yang jadi persoalan. Ya, itu yang akan dibawa hajat itu pada muktamar internasional. Ya, muktamar internasional. Karena memang persoalan-persoalan LGBT, persoalan-persoalan sekarang termasuk Islamofobia, bahkan ada celah sekarang ini di teman-teman kita yang terhormat itu untuk dilehalkan. Jadi rumusannya sudah dibuat tentang persoalan LGBT, tinggal disahkan. Kalau itu disahkan Pak, Indonesia, negara yang sudah melehalkan LGBT, berarti Indonesia tidak hanya sebatas mundur, akan muncul persoalan-persoalan bahwa nanti 5-10 tahun yang akan datang, ya, 5-10 tahun yang akan datang itu tidak lagi ibu-ibu ada bibit yang bisa melahirkan anak. Ya, bisa digambarkan seperti apa kaum muslimin rahimakumullah. Asia Tenggara, bahkan yang boleh dikatakan yang masih utuh termasuk adalah Indonesia dan Malaysia. Singapura, Hong Kong, Filipina, Thailand, semua. Tinggal Indonesia. Kalau Indonesia sudah sah atau dilehalkan persoalan LGBT ini, nasib anak cucu kita nanti 10 yang akan datang seperti apa kaum muslimin rahimakumullah. Ini maka saya katakan tadi, merawat kesucian kefitrahan ini yang paling pokok, yang membawa prinsip dasarnya itu adalah tauhid dia. Ya. Nah, sekarang pun kan Islamofobia sudah lucu, ya. Makanya kata Nabi itu, al-Islamu majumul muslim. Hancurnya Islam itu bukan oleh orang lain, oleh dalam Islam itu sendiri. Ya, kata Nabi, al-Islamu majubul muslim. Hancurnya Islam, kalahnya Islam, rusaknya Islam itu oleh orang Islam itu sendiri. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini kekhawatiran kita. Makanya merawat kesucian kefitrahan itu seperti apa? Jadi kalau sudah akidahnya mulai rendah, bahkan lebih parah lagi jadi dangkal, ya. Sekarang saja ada komentar bahwa Islam Indonesia itu belum sempurna, ya. Belum lagi masuk, ya, dalam kaitan ibadah
seperti di grup-grup sudah banyak hadirin sekalian, ya. Yang konteksnya mana yang masuk wilayah ibadah dan mana yang bukan wilayah ibadah. Ya. Jadi Ramadan kemarin ada tempat-tempat yang lain sebelum melaksanakan sholat tarawih, anjuran dari ketua DKM-nya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Jadi sebelum tarawih lagu Indonesia Raya itu di masjid. Di mana posisi konteks lagu Indonesia kebangsaan kita? Ya, ini Pak. Yang kedua, Bapak lihat orang haji, orang umroh pada saat melaksanakan tawaf, telapak tangan arahkan pada Hajar Aswad. Syukur kalau bisa, kalau mampu mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mampu, cukup dengan isyarat. Arahkan telapak tangan ke arah Hajar Aswad, cukup dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu Pak. Tidak ada perintah dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Pak, ini yang saya katakan tadi, Islam, tapi jiwanya sudah tidak Islam. Itu yang harus kita rawat. Itu yang harus kita rawat Pak. Maka istilah saya dalam ceramah tempat-tempat lain khotbah itu, yang seperti inilah muncul lagi Islam Sontoloyo. Seakan-akan itu masuk dalam wilayah ibadah, padahal itu di luar ibadah. Bahkan hukumnya itu bisa kategori bukan bid'ah lagi. Itu bisa membawa kesesatan dalam prinsip Islam itu sendiri. Ini Pak, ya. Maka sebutkan, saya nggak ngerti lah Islam apakah namanya mereka. Tapi yang namanya persoalan di dalam ranah ibadah. Kalau ibadah itu kan gini ketentuannya, mekanisnya, ya. Prinsip tauhid bagaimana mengaplikasikan hakikat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Pak. Makanya kenapa rukun Islam itu, kenapa syahadat itu dimasukkan dalam rukun Islam yang pertama? Karena bagaimana mungkin dia akan sholat, wa aqamus sholat, wa shamu Ramadan, wa itu zakat, wa hajjul bait, kalau syahadatnya nggak benar? Syahadat dengan Allah kan ikrar itu, asyhadu alla ilaha illallah. Dalam sholat tidak ada kekuatan lain, tidak ada ilah lain, tidak ada maha lain kecuali Allah. Itu prinsip. Artinya, ya, dalam surat An-Nisa itu la tusyrik bihi syai'an. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kuliah subuh ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kuliah subuh Pak. Oh iya, ini Pak Tinggi udah dibuka. Iya. Oke, gitu ya. Kali kuliah subuh ya. Baik. Masih ya. Iya, sama-sama. Jadi sekalian, kenapa posisi syahadat itu dalam rukun Islam yang pertama? Kenapa tidak terakhir? Ini para ahli ilmu kalam, pada ahli tauhid itu, karena barometernya dari situ. Kalau syarat Allahnya ragu, maka sebutkan dalikal kitabu la raiba fihi, ya. Jangan sampai melahirkan keraguan. Kalau ragu terhadap kebenaran Allah, ragu terhadap keputusan Allah, itulah Pak Islamnya, Islam ya apa ya, Islam bagaimana ramainya, ramai masuk
orang arah ke Gulon, ngetan, ngidul. Bagaimana apanya? Istrinya tidak punya prinsip. Kenapa tidak punya prinsip? Karena imannya tidak membuahkan iman yang istiqomah. Ya. Syahadat dengan Allah itu, Pak. Prinsip syahadat dengan Allah itu tauhid. Syahadat kepada Nabi artinya kita berittiba, rasa cinta, rasa mahabbahnya kepada Nabi itu dituangkan dalam bentuk melaksanakan amaliyah ibadah itu berittiba ala Rasul, mengikuti jejak contoh suri teladan Nabi. Jadi kalau sekarang sholat Allahu Akbar diganti dengan bahasa masing-masing, negara masing-masing, itu udah mulai, Pak. Ya, udah mulai. Jadi kita sholat takbir diterjemahkan oleh bahasa masing-masing. Kayak apa itu? Nah, itu yang sekarang yang sebenarnya Islamofobia itu seperti itu. Ya. Nah, hadirin sekalian, kalau syahadat itu diletakkan rukun Islam yang pertama pada saat dia melaksanakan wa aqamus shalah, tegakkan sholat. Artinya apa? Dia menyampaikan dialog dengan Sang Khalik Allah lewat sholat itu, hasilnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang pada saat kita berdialog dengan Allah lewat sholat, keluar dari masjid pasca sholat itu, memiliki tanggung jawab di hadapan Allah itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, dia akan merasakan suatu kenikmatan dengan dialog dengan Allah itu, sehingga merasa diawasi, dimonitor oleh Allah. Itulah yang disebutkan sholatnya fokus menemukan kehusuan. Jadi kalau hadis sekarang mengevaluasi dalam diri kita, pada saat kita sholat Allahu Akbar, wajah tu wajhiyah atau Allahumma ba'id baini, iftitah al-fatihah kita baca, tapi pikiran kemana-mana. Pikiran tuh kemana-mana, Pak, ngaco. Itu belum membuahkan hakikat saripati sholat. Kata Imam Al-Mududi itu, hakikat sholat itu ruh dan jasadnya itu harus menyatu. Wajah tu wajhiyah, wajah kita memang hadap kiblat. Orang Indonesia mulon, tapi hakikatnya arduhas samawati wal ardh. Itu ya, Pak. Jadi syahadat diletakkan dalam rukun Islam yang pertama itu, prinsip dasarnya dibawa ke sholat, insya Allah sholatnya menemukan kehusuan. Dibawa ke sholat, mampu memfokuskan diri, curhat, dialog dengan Allah. Wa shaum Ramadan, pada saat ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seperti kemarin, maka saumnya itu akan masuk ke dalam kelompok yang ingin mendapatkan bonus yang sangat luar biasa, ingin menyelamatkan diri selama 1 bulan Ramadan ini dalam upaya meningkatkan kualitas ketakwaannya. Makanya kemarin itu, Pak, istilah ulama, ada kelompok yang memang serius melaksanakan training di dalam Ramadan. Ya. Ada yang hanya sedar rame-rame atau nuansa meramaikan. Maka disebutkan jangan sampai masuk kategori kelompok penggembira kemarin itu, yaitu adalah bersaum, berpuasa saumul awam,
Jadi kelompok sebagai penggembira, rame. Bukan tidak mustahil ikut dalam panitia dalam Ramadan itu. Nah, yang kedua, saumul khawas, naik peringkatnya, ingin masuk ke dalam kelompok yang betul-betul khusus, ingin meraih kenikmatan. Apalagi terkait dengan puasa yang amat hebat itu, khawasul khawas, yang amat sangat teristimewa. Nah, mudah-mudahan kita kemarin itu masuk kategori terakhir. Maka layak satu Syawal kemarin mengucapkan dua kategori sebetulnya. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebutkan versi Madinah. Kenapa sebutkan versi Madinah? Karena Rasul memimpin pertama sholat Idul Fitri tahun kedua Hijriah di Madinah. Ucapan beliau begitu menutup khutbahnya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Langsung dipeluk oleh sahabat yang terdekat Abu Bakar Siddiq, taqabbal ya karim. Semoga segala amal ibadah 1 bulan Ramadan diterima oleh Allah. Gitu, Pak. Versi yang kedua, minal aidin wal faizin. Ya. Ini yang dikenal versi Mekah. Kalau di Mekah itu lebih banyak mengucapkan minal aid, minal aid. Ya. Minal aidin wal faizin. Ya, bisa diartikan bahwa mereka telah kembali dalam fitrahnya. Mereka telah kembali ke dalam kesucian. Al-faizin, dan mereka beruntung sukses. Itu, Pak. Minal aidin wal faizin. Tapi para tokoh masumi dalam sejarah kemasumian, Pak, ini mohon maaf. Pada saat tokoh-tokoh masumi dipenjarakan oleh Bung Karno, tanpa tahanannya sekarang Hotel Borobudur Lepang Banteng. Pada saat keluar 4 tahun lebih, Buya Hamka, Pak Nasir, Sapudin Negara, Isya Ansori dan lain-lain disambut oleh Yudan Nasution, mengucapkan minal aidin wal faizin. Mereka telah kembali. Buya Hamka almarhum, ya, selama di penjara mampu membuahkan tafsir Al-Azhar. Isya Ansori mampu membuat notebook terkait dengan persoalan-persoalan semacam hakikat ada hadis-hadis Nabi, semacam hadis arba'in. Maka sebutkan minal aidin, mereka telah keluar dari penjara, al-faidin, beruntung, bersukses. Ya, jadi minal aidin al-faidin bisa diartikan adalah versi Mekah